Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 318, Hantu Raksasa yang Mencapai Kultivasi Alam Suci. Suara melengking yang tiba-tiba datang dari keempat arah mengejutkan Huang Xiaolong, dan tanpa tanda-tanda apapun, pemandangan di depannya berubah. Koridor asli menghilang, sedangkan sosok Peng Feng dan Sun Haoran tidak terlihat dimanapun. Apa ini? Apa yang terjadi? Huang Xiaolong membuka mata neraka di dahinya, mengamati area tersebut. Aura hantu bergulung tanpa henti dari kehampaan, roh-roh jahat mendesis dan memamerkan taring mereka pada mangsa yang baru saja datang. Huang Xiaolong melesatkan telapak tangan Buddha tanah tanpa ragu. Segudang patung Buddha muncul dari tanah, cahaya Buddha yang keemasan menerangi dunia. Di tempat cahaya suci bersinar, aura hantu menguap dan roh-roh jahat dimurnikan. Lingkungan terasa lebih ringan dan segar dalam sekejap. Namun, Huang Xiaolong baru saja membersihkan sebagian kecil ketika aura hantu dan roh-roh jahat muncul sekali lagi dari dekat, seolah-olah tidak ada habisnya dan tidak dapat dimusnahkan. Ini, jebakan formasi susunan. Melihat roh-roh jahat baru muncul hampir bersamaan dengan saat ia mengalahkan mereka, Huang Xiaolong menyadari bahwa mereka telah melangkah ke dalam semacam formasi susunan. Formasi susunan hantu yang kuat. Sekarang, tugas yang paling penting adalah menemukan mata formasi susunan itu. Huang Xiaolong segera menemukan solusi untuk situasi saat ini. Siluetnya berkelap-kelip di dalam susunan itu, membunuh roh-roh jahat yang jumlahnya terus bertambah sambil mengamati sekelilingnya, mencoba menemukan asal-usul aura hantu dan roh-roh jahat yang pekat itu. Di sana. Beberapa saat kemudian, mata Huang Xiaolong berbinar saat ia menatap sebuah titik di sisi kiri. Ia melompat maju, langsung menuju titik itu. Earthen Buddha Palem adalah musuh bebuyutan para hantu, roh jahat, dan iblis ini, oleh karena itu, di sepanjang jalan, Huang Xiaolong hanya menggunakan serangan yang sama untuk membubarkan semua penghalang. Meskipun begitu, semakin dekat dia ke pusat, semakin tebal aura hantu itu, mengumpulkan roh-roh jahat yang lebih kuat dan lebih kuat, begitu banyak dari mereka sehingga hampir tidak ada tempat untuk bergerak maju. Bahkan dengan Earthen Buddha Palem, kecepatan Huang Xiaolong secara bertahap melambat. Tanpa daya, Huang Xiaolong menjalankan ki pertempurannya dengan kekuatan penuh, melepaskan energi Buddhisme di dalam tubuhnya. Pendaran Buddha yang cemerlang menembus kegelapan, menerangi area yang luas. Roh-roh jahat di sekitar Huang Xiaolong menguap menjadi ketiadaan. Huang Xiaolong kembali menambah kecepatan, menuju ke arah mata formasi susunan. 20 menit kemudian, ia mencapai aula yang luas. Di tengah aula yang luas, sebuah bendera setinggi 1 meter tertancap di lantai. Permukaan bendera itu bertuliskan hieroglif roh jahat, sedangkan pada tiang bendera hitam tipis itu, terukir simbol-simbol jimat aneh. Simbol-simbol jimat ini memiliki kemiripan dengan tulisan-tulisan kuno, tetapi pada saat yang sama, keduanya tidak. Aura hantu menyembur keluar tanpa henti dari permukaan bendera, roh-roh jahat yang berkeliaran di sekitarnya terlihat jelas, mirip dengan kawanan serigala yang bergemuruh tanpa henti. Jika bukan karena mata neraka milik Huang Xiaolong, mustahil baginya untuk menemukan bendera itu di tengah kegelapan dan banyaknya roh jahat. Tidak diragukan lagi, bendera ini adalah kunci formasi susunan hantu yang besar, mata formasi susunan tersebut. Namun, ketika Huang Xiaolong melangkah maju, ingin menarik bendera itu dari tanah, sebuah cahaya hitam berkedip-kedip di aula yang luas. Sosok hantu yang menjulang tinggi mendarat tepat di antara Huang Xiaolong dan bendera itu, menghalangi jalannya. Hantu raksasa ini tingginya setidaknya 4 meter, sisik hitam berkilauan seperti ular menutupi tubuhnya seperti baju zirah. Salah satu tangannya memegang tombak bercabang 3 yang dihiasi tonjolan tengkorak di setiap cabangnya. Tombak bercabang 3 itu tampak meneteskan darah. Ketika hantu raksasa itu muncul, ia langsung menyerang Huang Xiaolong dengan kecepatan yang luar biasa. Ia jauh lebih cepat dibandingkan dengan Zhao Chen. Huang Xiaolong terkejut, Eminent Holiness Halberd muncul, beradu dengan tombak darah bercabang 3 milik lawan. Dentang. Suara benturan logam yang tajam terdengar. Rasa kebas menjalar ke lengan Huang Xiaolong, kakinya terhuyung akibat benturan dan mundur beberapa langkah, namun hantu raksasa itu tetap tak tergoyahkan, bagaikan gunung yang kokoh. Kekuatan yang luar biasa. Hantu raksasa ini kemungkinan besar telah melepaskan wujud hantunya, maju ke alam Sein. Ketika para prajurit manusia berkultivasi, menerobos ke alam Sein, mereka akan melepaskan tubuh fana mereka dan prinsip yang sama berlaku untuk para pembudidaya hantu. Menerobos alam Sein berarti melepaskan bentuk hantu mereka, membentuk tubuh nyata dari daging dan darah. Dari setiap aspek kekuatan, pertahanan, dan vitalitas, tubuh yang baru dibentuk ini akan jauh lebih kuat daripada prajurit manusia rata-rata, singkatnya, itu mendekati keabadian. Bahkan seorang ahli alam Sein akan berbalik dan lari ketika melawan hantu yang telah maju ke alam Sein. Huang Xiaolong tidak membuang waktu untuk memanggil Eminent Holiness Halberd dan roh bela diri naga hitam dan biru, yang langsung mengubah jiwanya. Di dalam formasi susunan hantu ini, ia tidak perlu khawatir untuk memperlihatkan kekuatan aslinya, oleh karena itu, Huang Xiaolong mengerahkan seluruh kemampuannya, tidak lagi menyembunyikan kekuatan aslinya.
Sisik naga hitam dan biru melapisi tubuh Huang Xiaolong. Dalam waktu yang dibutuhkan Huang Xiaolong untuk mengubah jiwanya, tombak darah bercabang 3 dari hantu raksasa itu melancarkan serangan lain. Hasrat bertempur yang membara terpancar di mata Huang Xiaolong saat ia melihat tombak darah bercabang 3 itu menusuk ke arahnya. Saat mengayunkan tombak itu, terdengar suara logam beradu. Saat Huang Xiaolong bertarung melawan Zhao Chen di kota Segudang Dewa, dia masih berada di pertengahan Ordo ke-10 Xiantian. Terlebih lagi, mereka bertarung di depan umum dan dia khawatir semua kartu asnya akan terbongkar, jadi Huang Xiaolong menggunakan perang gerilya tabrak lari. Akan tetapi keadaannya sekarang berbeda, dia telah berhasil mencapai puncak tahap akhir Xiantian Ordo ke-10, hantu alam suci ini merupakan lawan terbaik yang dapat dia minta untuk menguji kekuatan aslinya. Pelang gelombang. Benturan keras lainnya berdengung di aula yang luas, aura hantu di sekitarnya beriak hebat. Benturan kuat itu memaksa hantu raksasa itu terhuyung mundur lebih dari selusin meter, sedangkan Huang Xiaolong tetap diam di tempat ini, kakinya tertanam kuat di tanah yang sama. Dalam pertukaran sebelumnya, tanpa transformasi jiwa dengan roh bela diri naga kembar dan mengaktifkan fisik asura, kekuatan Huang Xiaolong sedikit menurun terhadap hantu raksasa. Namun, setelah transformasi jiwa, kecakapan bertarung Huang Xiaolong tidak hanya meningkat berdasarkan level. Kalau ada yang kesini dan menyaksikan Huang Xiaolong benar-benar mengusir hantu yang menerobos masuk ke alam suci, mereka mungkin tidak tahu harus berpikir apa. Setelah mengusir hantu raksasa itu, Huang Xiaolong melompat, Eminent Holiness Halberd di tangannya berayun keluar. Bayangan halberd yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar seperti meteor yang jatuh di langit malam. Galaksi Halberd. Sudah terlambat untuk menghindar, semua serangan tombak itu mengenai tubuh hantu raksasa itu. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, ia mengeluarkan teriakan serak, tubuhnya menghantam salah satu pilar di ujung aula, mengguncang seluruh bangunan. Mendaratkan serangan yang menentukan pada hantu raksasa itu, Huang Xiaolong sama sekali tidak merasa senang, hantu yang telah berhasil memasuki alam suci tidak akan mudah dikalahkan. Benar saja, beberapa saat kemudian, hantu raksasa itu mengayunkan kakinya dan membalikkan tubuhnya hingga berdiri, sambil meraung marah. Matanya berubah menjadi merah tua, tampaknya beresonansi dengan tombak darah bercabang 3 di tangannya, memancarkan warna merah terang yang menakutkan. Ia sekali lagi menyerbu untuk menyerang Huang Xiaolong. Huang Xiaolong terkejut melihat bahwa serangan halberd galaksi miliknya yang berkekuatan penuh hanya meninggalkan luka ringan di tubuhnya. Bukankah pertahanan hantu Saint Realm terlalu menakutkan untuk bisa mencapai level ini? Untungnya, hantu alam suci, tidak seperti prajurit alam suci manusia, tidak dapat membentuk ruang alam suci di laut ki mereka. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi Huang Xiaolong untuk berhadapan dengan hantu raksasa ini. Melihat serangan hantu raksasa itu semakin dekat, Huang Xiaolong menusukkan tombak di tangannya, dan dengan memutar gagang panjang itu, pusaran energi berputar keluar di udara. Melempar langit, membalik bumi. Terjerat oleh pusaran energi, hantu raksasa itu tersandung dan Huang Xiaolong memanfaatkan kesempatan itu. Eminent Holiness Halberd melesat melalui pusat pusaran dan langsung mengenai dada hantu raksasa itu. Teriakan memilukan terdengar dari hantu raksasa itu, tubuhnya terlempar keluar dari pusaran energi. Darah hitam mengalir dari dadanya, menetes ke lantai aula, dan suara teredam terdengar dari tempat darah menetes, mengeluarkan asap hijau. Akan tetapi, setelah ditusuk oleh tombak Huang Xiaolong, hantu raksasa itu bangkit lagi dan melancarkan serangan lain ke arahnya. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Ini tidak bisa terus berlanjut, dia harus menemukan jiwa hantu raksasa ini untuk menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Tubuh fisik hantu yang menerobos alam suci pada dasarnya abadi, hanya dengan menghancurkan jiwa yang ada di dalamnya maka ia bisa benar-benar mati.